Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga Ananda semua dalam kondisi yang baik, sehat, lancar puasanya, dan lancar ibadah Ramadan. Alhamdulillah, semoga Allah melimpahkan berkahnya pada kita semuanya di bulan Ramadan ini. Semua tambah sehat, tambah bertakwa lah, tambah ibadahnya dan tambah keridhaan Allah pada kita. Anak-anakku semuanya, pada hari Jumat ini Ustadz menyampaikan materi bab tentang litosfer ya. Jadi materi lapisan bumi itu ada 3 yang menjadi topik bahasan. Yang pertama adalah atmosfer, kemudian litosfer, yang ketiga itu hidrosfer. Nah, yang pertemuan hari ini kita akan lebih berfokus pada litosfer, khususnya pada lapisan bumi dulu. Mengenai teori tentang teori tektonik lempeng gempa bumi akan kita susulkan di video berikutnya atau nanti ketika kita bertemu ya. Karena materi ini termasuk lumayan banyak, harus meminta kita banyak untuk membaca. Jadi tolong nanti Ananda semua sempatkanlah untuk membaca. Jika kok gaya belajar Anda, style belajar Anda itu tidak suka dalam membaca yang terlalu panjang, boleh nanti Ustadz kirimi beberapa link YouTube untuk menjadi referensi. Ya, inti dari yang Ustadz sampaikan adalah yang Ustadz sampaikan itu bagian inti-inti. Nah, Anda berkewajiban mengembangkan ya. Jadi jangan merasa cukup dengan apa yang Ustadz sampaikan, jangan merasa cukup dengan nilai yang Anda dapatkan, karena yang namanya proses belajar itu adalah bagaimana kita mengembangkan potensi yang Anda miliki semaksimal mungkin ya. Jadi kalau Anda belajar tentang suatu hal, kalau bisa belajar sampai tuntas ya. Oke, demi menyingkat waktu, kita akan mulai. Yang pertama, kemarin kita membicarakan tentang atmosfer. Atmosfer itu lapisan gas yang menyelimuti bumi ya, dari bahasa Yunani. Nah, sekarang ada juga bahasa dari litosfer. Itu berasal dari kata litos dan sphere atau sapphira. Litosfer itu adalah batuan atau lapisan batu ya. Kemudian sapphira berarti lapisan, atau ada yang menyatakan bahwa bulatan sapphira itu ya. Jadi litosfer itu bagian terluar dari mantel bumi yang didominasi oleh material-material bersifat keras ya. Jadi tersusun oleh berbagai macam batuan ya, dan litosfer itu terdiri atas 2 lapisan utama, yaitu lapisan Si dan Al ya, silikat dan aluminium ya. Jadi secara sederhana seperti yang Ustadz tampilkan di PowerPoint ini, yang namanya litosfer itu terdiri atas paling tidak ada 3, ada inti, ada mantel. Nah, mantel ini nanti ada 3 sebenarnya rasanya, tapi ya ini sementara ini dulu, inti, mantel, kerak ya. Diilustrasikan seperti pada gambar ini. Jadi paling dalam itu namanya inti dalam, udah ada inti luar, kemudian ada mantel bumi yang terdiri atas 3 bagian ya, kemudian lapisan yang paling luar itu namanya kerak bumi ya. Jadi apa yang kita tempati itu ternyata di dalamnya itu ada lapisan-lapisannya ya. Anda semua kalau istilahnya penggali lubang itu kan bentuknya padatan terus ya, tapi pada titik tertentu ini nanti akan ketemu yang berupa cairan ya, cairan. Inti-inti luar ini cairan, yang inti dalam itu justru berupa padatan ya. Jadi pada lapisan ini suhunya bisa mencapai 6.000 derajat Celcius, di sini mencapai 3.000 derajat Celcius. Jadi belum sampai ke inti saja besi atau logam itu akan meleleh ya. Oke, kita bahas satu persatu. Inti bumi itu massa jenisnya 10 sampai 13 gram per cm kubik ya.
dan terdiri atas inti dalam dan inti luar. Inti luar itu berwujud cair, tidak dapat dilalui gelombang sekunder. Ketebalan lapisan ini mencapai 2200 km ya. Jadi lapisan ini inti luar itu mencapai 2200 dan ini berupa cairan ya. Suhunya berapa? Suhunya 2200 derajat Celcius ya. Sedang inti dalam ini itu berwujud padat, tersusun atas besi atau campuran besi dan nikel yang kerapatannya sekitar 10 gram per cm kubik. Ketebalan lapisan ini adalah 1300 km. Suhu inti dalam itu mencapai 4500 ya. Jadi berwujud padat tapi dia suhunya mencapai 4500 ya. Jadi bisa Anda bayangkan berarti walaupun dia berupa padat tapi suhunya juga tinggi ya, suhunya tinggi ya. Suhunya tinggi bahkan lebih tinggi dari suhu inti luarnya ya. Jadi ini pusat bumi ini yang memiliki nanti memiliki kemampuan menarik ya. Jadi pusat masanya daripada bumi ya. Oke. Inti dalam, inti luar tadi Ustadz sampaikan ini berupa cairan, suhunya 2200, kemudian inti dalam itu mencapai ketebalan 1300 dengan suhu 4500 dan inti dalam ini berupa padatan ya. Kemudian setelah inti luar dan inti dalam ketemulah namanya mantel bumi. Mantel bumi ini pada dasarnya ada 3 lapisan ya. Yang pertama lapisan litosfer, kemudian astenosfer, kemudian mesosfer. Ya. Jadi kalau ini Anda dengarkan aja sebagai referensi pengkayaan ilmu pengetahuan ya. Jadi yang namanya mantel bumi itu terdiri atas 3. Yang pertama tadi litosfer, astenosfer, dan mesosfer ya. Ini lapisan yang lumayan panjang ya, lumayan tebal. Mantel bumi merupakan massa cair liat, sangat panas, terdiri atas silisium dan magnesium. Berada pada bagian atas inti bumi yang menempati 66% dari massa bumi. Massa jenisnya 4,5 gram per cm kubik. Jadi justru yang mempengaruhi yang paling banyak itu pada bagian mantel bumi ya, mantel bumi. Tapi ingat mantel bumi ini sebenarnya suhunya juga lumayan tinggi ya. Suhunya mencapai sekitar 3000-an ya. Mencapai 3000-an ya. Jadi ini ada lapisan litosfer, kemudian astenosfer, mesosfer ya. Oke, mesosfer. Jadi itu mantel bumi. Kemudian kita tidak akan membahas terlalu dalam. Paling tidak Anda mengetahui bahwa ada bagian 3 itu. Ada litosfer, astenosfer, mesosfer ya. Kemudian bagian kerak bumi. Kerak bumi membentang di atas mantel bumi berupa massa padat yang terdiri atas silisium, aluminium, dan berupa batuan asam dan basa. Hanya menempati 0,5% dari massa total bumi. Ya, kerak getas tidak rata sehingga mudah pecah oleh gempa. Ya, jadi ketebalannya sekitar 8-40 km. Kerak bumi ini bervariasi satu tempat dengan tempat yang lain ya. Ada yang namanya kerak bumi benua, ada juga kerak yang berupa samudra ya, di bawah laut ya, kerak samudra. Ya. Jadi di atas kerak samudra terdapat permukaan air laut yang luas yang namanya hidrosfer ya. Oleh karena 2/3 bagian permukaan bumi itu berupa lautan yang berwarna biru, bumi itu kemudian terlihat warna secara umum atau ketika Anda lihat di antariksa tata surya kita itu, bumi itu kelihatan biru. Kenapa? Karena lautan itu berwarna biru ya. Jadi kerak bumi itu ketebalannya 8-40 km, di mana kerak benua itu memiliki ketebalan 30-40 km, sedang ketebalan kerak samudra 6-10 km ya. Jadi ada kerak benua, ada kerak samudra, kemudian pada kerak samudra itu di atasnya ada lautan
di atasnya ada lautan. Ya. Kerak ini getas dan tidak rata. Jadi kena kerak itu getas dan tidak rata. Ya, karena sebenarnya namanya kerak bumi itu kan di atasnya mantel bumi. Di mana mantel bumi itu suhunya juga tinggi. Ya. Jadi bisa Anda bayangkan bahwa kita itu sebenarnya tanah kita itu berdiri di atas sesuatu yang cair dan berupa panas, ya. Jadi bisa Anda bayangkan kalau atasnya itu ternyata berupa padat, tentu karena dia lapisan itu dingin, berarti dia sebenarnya sebuah lapisan bisa pecah, ya, bisa pecah, ya, bisa pecah dan bersifat getas. Getas itu bahasa Inggrisnya brittle. Jadi kayak kalau Anda punya barang dari tanah liat atau apa namanya ya, pas bunga yang mungkin misalkan dari atau kendi itu kalau jatuh piar, nah itu namanya getas, ambyar, ya. Jadi kerak bumi itu membentang di atas mantel bumi berupa massa padat yang terdiri atas silisium, aluminium berupa batuan asam, hanya menempati 0,5% dari massa total bumi. Kerak itu getas, tidak rata, ya. Jadi yang menjadi bagian yang menempati proporsi yang banyak itu adalah tadi yang Ustaz sampaikan adalah mantel bumi, ya, mantel bumi. Kemudian kerak bumi itu hanya sekitar 0,5%. Jadi lapisannya kalau dibandingkan atau dari masanya di total massa itu kerak bumi itu sebenarnya hanya 0,5%. Kerak terdiri atas dua jenis tadi yang Ustaz sampaikan, ada kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua itu membentuk daratan dengan kedalaman 30-50 km. Di beberapa tempat hanya mencapai 20 km atau menyembul ke atas permukaan hingga 60 km. Ya, kerak samudra berada di bawah permukaan laut sehingga lebih tipis, ketebalnya sekitar 5 sampai 15. Ya, ini beda-beda literasinya. Ada 5 sampai 15, ada yang ngomong dari buku yang lain itu menyampaikan ketebalannya hanya 6 sampai 10 km, ya. Ya, kisaran segitulah, ya. Oke. Jadi ini yang namanya kerak terdiri atas dua jenis, kerak benua dan kerak daratan, kerak benua dan kerak samudra. Nah, ini ada teori di mana menyampaikan terjadinya pembentukan muka bumi. Yang pertama adalah tenaga endogen, ada tenaga eksogen. Ya, tenaga endogen itu tenaga yang dari gerak tektonik vulkanis atau gempa bumi, ya. Kemudian pembentukan muka bumi dengan tenaga eksogen itu karena pelapusan, pengikisan, sedimentasi, ya. Yang namanya teori pembentukan muka bumi, ya, teori pembentukan muka bumi, ya. Jadi orang mengatakan ada tenaga endogen, tenaga yang berasal dari dalam bumi. Ada juga teori yang berdasarkan dari luar, eksogen, endogen dan eksogen. Kalau endogen itu karena dari gerak tektonik, kemudian dari aktivitas vulkanis, kemudian gempa bumi. Nanti akan kita jelaskan satu-satu. Kemudian kalau tenaga eksogen itu dari pelapukan, pengikisan dan sedimentasi. Tektonik, nah yang tadi kita sampaikan, tektonik itu peristiwa pergeseran atau perubahan letak kerak bumi dalam skala besar meliputi lipatan, patahan, dan tektonik lempeng. Litosfer itu terdiri atas 6 lempeng utama kalau di bumi itu. Ada lempeng benua Afrika, Amerika, Pasifik, Eurasia, India, dan Antartika. Dan yang lain adalah lempeng-lempeng kecil. Ya, jadi kalau yang namanya tektonisme itu adalah apa? Bergesernya atau perubahan letak kerak bumi dalam skala besar. Jadi jangan dibayangkan tanah itu diam. Tanah itu bergerak sebenarnya kalau Anda lihat, ya, sebenarnya ada pergerakan. Nah, cuma pergerakannya berapa, kecepatannya beda-beda, ya. Nanti kita cari literasinya. Ya. Jadi namanya tektonisme, ya. Jadi ada
ada 6 lempeng utama, yaitu Afrika, Amerika, Pasifik, Eurasia, India, Antartika, dan beberapa lempeng kecil ya. Jadi yang namanya tektonik itu peristiwa bergeser dan perubahan letak kerak bumi dalam skala besar, meliputi lipatan, patahan, tektonik lempeng. Ya. Kemudian ada teori di buku itu, teori tektonik lempeng. Itu disampaikan oleh siapa? Tektonik lempeng ini disampaikan oleh seorang ahli meteorologi asal Jerman bernama Alfred Wegener. Semua benua di bumi menyatu membentuk sebuah daratan yang luas. Sekitar 200 juta tahun lalu benua itu terpisah, bergerak menjauhi secara perlahan. Dan tapi teori ini tidak dapat menjelaskan bagaimana benua itu berpisah dan bergerak menjauhnya kenapa ya. Jadi hanya menjelaskan bahwa dulu itu 200 juta tahun yang lalu itu daratan itu jadi satu ya, tapi dia tidak bisa menyampaikan bagaimana pola pergerakan dari tiap-tiap benua itu berpisahnya seperti apa ya. Salah satu bukti itu kalau di dalam buku itu disampaikan adanya fosil-fosil, ada fosil dari Mesosaurus ya, merupakan jenis reptil yang hidup di darat dan di air pada waktu zaman dahulu ya. Mesosaurus di Amerika Selatan dan di Afrika. Nah, fosil itu ternyata ada di 2 tempat ya, yaitu di benua Amerika dan ada juga di Afrika. Akhirnya karena ada beberapa fosil itu, maka kemudian yang namanya ahli meteorologi tadi asal Jerman menyampaikan sebuah teori bahwa sebenarnya dulu benua itu satu ya, benua itu satu, kemudian berpisah. Maka jika benua itu pernah menyatu, maka batuan yang menyusun benua itu akan memiliki kesamaan. Misalkan struktur batuan pegunungan di Amerika Serikat tentu akan sama di Eropa. Selain itu struktur batuan di Amerika Selatan dan Afrika juga memiliki kesamaan ya. Jadi kesamaan seperti itulah yang mendukung teorinya Wegener ya, Wegener. Jadi Wegener itu menyampaikan seperti itu. Jadi dulu namanya ada satu benua daratan yang luas, namanya Pangeai ya. Itu sekitar 200 juta tahun yang lalu ya, 200 juta yang lalu Pangeai. Kemudian sekitar 110 juta tahun yang lalu Pangeai berpisah menjadi jumlah daratan Afrika dan Amerika Selatan. Benua-benua pada saat ini hanya kemudian terus berlanjut hingga 50 juta tahun lagi diperkirakan Amerika Utara akan berpisah dengan Amerika Selatan dan bergabung dengan benua Asia ya. Jadi teorinya seperti itu ya, teorinya bahwa namanya daratan itu ternyata bergerak. Nah, ini sebenarnya ada di dalam Al-Qur'an kalau Anda cermati. Cuma Ustadz lupa suratnya keberapa. Intinya supaya untuk menjaga kestabilan dari daratan, Allah menciptakan apa? Allah menciptakan yang namanya gunung ya. Gunung itu akan membuat stabilnya sebuah daratan ya. Jadi ibaratnya daratan itu akan lebih stabil dalam pergerakannya karena kemudian adanya gunung ya. Ya, semoga nanti kapan-kapan kita bisa membaca lebih jauh tentang gunung ya. Kemudian ada teori selanjutnya, teori pergerakan dasar laut atau sea floor spreading, dikemukakan oleh Harry Hess ya. Harry Hess ya. Teori yang tadi akan kita bahas lebih dalam ketika nanti ada dalam pertemuan secara offline ya. Kemudian teori pergerakan dasar laut dikemukakan oleh Harry Hess itu tahun 1960 ya. Di bawah kerak bumi tersusun atas material yang panas memiliki massa jenis yang rendah. Akibatnya material tersebut naik ke punggung kerak samudra, kemudian material bergerak ke samping bersama dasar kerak samudra sehingga bagian dasar kerak samudra tersebut menjauhi kerak samudra dan membentuk sebuah patahan.
Teori ini mampu menjelaskan bagaimana proses terbentuknya lembah maupun gunung bawah laut, ya. Jadi teori itu menyampaikan seperti itu. Jadi teori seafloor spreading. Anda bisa baca di halaman 55, ya. Halaman 55 di buku paket. Teori ini dinamakan seafloor spreading, ya. Oh, yang tadi yang ahli meteorologi itu namanya teori pergerakan benua. Kemudian yang teori disampaikan Harry Les itu adalah teori seafloor spreading, teori pergerakan dasar laut, ya. Teori ini juga dinamakan teori tektonik lempeng. Berdasarkan teori tektonik ini, bagian luar bumi tersusun atas litosfer yang dingin dan kaku, serta tersusun oleh astenosfer. Astenosfer itu bersifat plastis, berada di bawah lempeng. Akibatnya lempeng seolah-olah mengapung, bergerak di atas astenosfer. Jadi ibaratnya kalau di bawahnya itu berupa cairan, maka kayak bergerak ngapung gitu. Ketika lempeng bergerak akan terjadi interaksi antar lempeng. Lempeng dapat bergerak saling menjauh dan memisah. Selain itu, lempeng juga bisa saling mendekat sehingga terjadi ketubrukan antar lempeng. Jenis pergerakan lempeng ini disebut teori tektonik lempeng, ya. Jadi yang seperti yang tadi Ustadz sampaikan, lapisan bumi itu yang paling bawah itu di bawahnya yang padat itu ternyata berupa cairan-cairan. Sehingga namanya lempengnya tanah itu sebenarnya dia tidak dalam kondisi stabil. Dia dalam kondisi yang dinamis. Kenapa? Karena bawahnya itu adalah berupa cairan. Ibaratnya kalau Anda berdiri di atas perahu lah. Jadi kalau Anda berdiri di atas perahu dan perahu itu bawahnya cairan, kan kondisi perahu itu juga tidak akan stabil, selalu bergerak gitu, ya. Tidak bisa dalam kondisi diam, apalagi kalau kemudian di dalam cairan itu ada ombaknya. Dan seperti itulah juga yang terjadi di dalam bumi, ya. Karena lempeng itu sebuah daratan yang sebenarnya di bawahnya ada berupa cairan. Sehingga tadi dikemukakan oleh Harry Hess tahun 1960 menyampaikan seperti itu, teori tektonik lempeng. Ya, sementara Ustadz sampaikan sampai di sini. Ini PowerPoint nanti akan Ustadz susulkan di classroom untuk Anda pelajari lebih dalam. Ya, Ustadz ingatkan bahwa materi ini adalah materi yang cukup meminta kita banyak membaca. Ya, silakan nanti bagi Anda yang suka membaca, tolong buka bukunya, buka literasi di internet boleh. Atau yang bagi Anda yang merasa capek untuk membaca, Anda bisa melihat videonya di YouTube. Nanti Ustadz susulkan di classroom. Oke, terima kasih sampai di sini. Nanti Anda lanjutkan lagi untuk membaca dua teori ini, yaitu teori pergerakan dasar laut, ya, teori tektonik lempeng kalau di buku, teori pergerakan benua atau continental drift, ya. Teori tektonik lempeng itu ada dua, teori pergerakan benua dan teori pergerakan dasar laut, ya. Tapi yang kemudian lebih terkenal teori pergerakan lempeng itu teorinya Harry Hess ini. Oke, Ustadz sampaikan, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.